firman. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat berkat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh ada dari pagi hingga malam ini Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali kami datang di dalam persekutuan Terang Eklesia pada malam ini Tuhan. Engkau yang melihat hati kami, Engkau menilik setiap hati yang hadir pada malam ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menguduskan hati kami, melayakkan kami, untuk kami boleh duduk diam, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami semua, baik hamba-Mu dan kami yang ada pada malam hari ini, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu ibadah kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang hanya Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berkuasa di tempat ini, di dalam persekutuan Zoom Terang Eklesia Tuhan. Kiranya hikmat dari Roh-Mu Tuhan yang memberikan kami pengertian untuk kami boleh hidup bersama dengan firman-Mu dan firman-Mu terus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih belum hadir. Kiranya Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka juga sama-sama diberkati seperti kami pada malam ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Suara saya cukup jelas atau bagaimana? Jelas. Jelas, puji Tuhan. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Momennya masih belum. Kalau di tempat saya di daerah asal orang tua, kalau belum akhir Januari itu belum berganti tahun gitu ya, belum tutup tahun. Jadi masih suasananya tahun baru. Jadi nanti 31 Januari baru namanya kunci tahun gitu, kunci taong gitu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru, juga selamat Natal. Saya lihat di sini ada Pak Sabar yang ikut bergabung dari Batang Cenaku Riau ya, dari Searang. Haleluya. Terima Belum kasih. buka videonya Pak Sabarnya. Oh gitu ya, tapi dia dengar kita Pak Yohanes. Haleluya. Haleluya. Salam kenal juga buat ya. buat Ibu siapa? Ibu Lili ya? Atau siapa ini? Saya baru kenal. Ya. Mari teman-teman kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Yohanes. Wah, Pak Yohanes lagi ini saya nyebut. Ya, Injil Yohanes pasal yang 14. Saya lebih senang kita baca satu perikop. Jadi Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Judul perikopnya di Alkitab saya, Rumah Bapa. Ya, saya rindu untuk kita semua berinteraksi, artinya kita sama-sama membaca dengan bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil. Bapak Ibu yang ada di Zoom ini bisa membaca ayat genap dan seterusnya. Kita akan bergantian sampai ayat yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, aku tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa percaya kepadaku, melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Haleluya. Ya, saya mengambil tema pada malam ini adalah karib, ya, karib atau akrab dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi firman ini mungkin sudah banyak kita dengar, ya. Apalagi kalau di ayat 6 itu adalah ayat yang sangat menjadi rema di dalam Yohanes pasal 14 ini. Karena di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus. Nah, di sini menceritakan sebelum Tuhan naik ke sorga, jadi sebelum pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, murid-murid ternyata belum tahu sesungguhnya siapa Yesus. Bahkan di sini Thomas dan Filipus bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi.
Dia tidak tahu kalau Tuhan itu datangnya dari sorga. Yesus itu dari surga. Ya, bahkan di ayat 9, di ayat 8 dikatakan kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Lalu Yesus menjawab di ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama, Filipus, aku bersama-sama dengan kamu, namun kau tidak mengenal aku. Dikatakan begitu. Jadi, murid-murid 3,5 tahun mengikut Tuhan Yesus, mereka tidak mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, bahkan orang mati dibangkitkan, bahkan orang lumpuh bisa berjalan. Mereka cuma melihat siapa Yesus gitu. Tapi mereka tidak mengenal bahwa Yesus adalah Bapa, ya. Dan mungkin seperti dikatakan di sini, di Lukas 10 ayat 18 sampai 20 saya bacakan. Lukas 10 ayat 18 Lukas 10 ayat 18 sampai 20. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi, sebelum pencurahan Roh Kudus, para murid itu hanya mengenal Tuhan Yesus adalah sebagai pribadi yang memberi mereka kuasa untuk mengalahkan setan-setan dan mendatangkan kebangunan rohani, ya. Hal itu kelihatannya adalah satu hal yang sangat indah. Mereka bisa mengenal Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Tetapi mereka masih menantikan, ya, satu keakraban yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka seperti Thomas dan Filipus di sini masih tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, gitu. Bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa bersama-sama dengan aku. Sehingga kalau kita lihat di sini seperti ada kekurangtahuan mereka selama mereka 3,5 tahun mereka bersama Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu pribadi Yesus itu sendiri. Sehingga memang bahkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15, ya, pasal selanjutnya Yohanes 15 ayat 15 dikatakan, Tuhan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Tuhan Yesus menekankan kembali kepada para murid, ya, bahwa mereka itu sahabat, ya. Kalau kita bicara tentang kosakata atau kamus besar bahasa Indonesia, arti kata sahabat itu lebih dari sekedar teman. Sahabat itu punya hubungan yang lebih intim. Bahkan di Alkitab firman Tuhan mengatakan seorang sahabat adalah seorang yang rela memberikan nyawanya bagi sahabatnya.
Kalau bagi teman mungkin kita akan berpikir, ya, tapi kalau bagi sahabat, apalagi sahabat yang karib, kita akan rela berkorban bagi sahabat kita. Sama seperti Tuhan Yesus di pasal 15 tadi, ayat 15 dikatakan, aku bukan menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, ini yang Tuhan mau, ya. Pada saat itu dia mengatakan itu kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan mau kita ini menjadi sahabatnya Tuhan. Tuhan Yesus mau para murid lebih mengenal siapa dia, gitu. Untuk kita yang ada saat ini, firman Tuhan itu juga berlaku buat kita semua, ya. Tuhan Yesus naik ke surga memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita untuk kita mempunyai hubungan yang lebih dekat, lebih akrab kepada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Jadi persahabatan yang sejati sebetulnya jarang terjadi di dalam dunia ini, teman-teman. Sahabat-sahabat semua yang dikasih Tuhan Yesus, ya. Persahabatan yang sejati itu berarti kita menyamakan diri dengan sahabat kita. Kita menyamakan diri dalam pikiran, hati, dan roh kita sama seperti yang ada di dalam sahabat kita. Jadi seluruh pengalaman hidup kita, ya, firman ini mengatakan kita dirancang untuk kita bisa masuk, memahami hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 13, Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Itulah arti seorang sahabat. Jadi Tuhan mau buat saya dan juga buat sahabat semua yang ada pada malam ini dalam ibadah online Persekutuan Terang Eklesia. Ya, kita tidak nonton TV, kita tidak main game, tapi kita bersatu dalam persekutuan malam ini. Tuhan mengingatkan kita kembali, mengingatkan saya untuk kita lebih karib kepada Tuhan Yesus, untuk kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Jangan seperti murid-murid, ya. Mereka lama ikut Tuhan Yesus sehingga mereka tahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi apakah mereka hidupnya akrab atau intim dengan Tuhan Yesus? Itu yang jadi pertanyaan buat kita. Dan apakah kita juga, saya maupun kita semua yang hadir, apakah kita sudah cukup dan mengenal sahabat kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Thomas, kepada Filipus, itu dengan kasih. Ya, di ayat 9 Yesus berkata kepada Filipus, telah lama aku bersama-sama engkau, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Ya, Tuhan Yesus berkata itu dengan tujuan agar Filipus pada saat itu mengenal lebih dekat kepada Tuhan. Seperti pada saat juga waktu Tuhan Yesus datang ke rumah dua bersaudara Maria dan Marta. Ya, Maria duduk dekat Tuhan Yesus mendengar, tapi Marta melakukan pekerjaan di dapur. Sehingga Tuhan Yesus lebih berkenan kepada Maria. Kenapa? Ya, Maria ingin lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Biarlah
kita semua sahabat-sahabat Terang Eklesia malam hari ini, sahabat Tuhan Yesus, bagaimana kita lebih akrab lagi, lebih intim lagi kepada Tuhan Yesus. Dikatakan kadang-kadang kita merasa pada tahun yang lalu 2020 mungkin ada dari kita semua di sini merasa galau, merasa kesendirian, ya. Di zaman pandemi COVID, mungkin buat yang terkena gitu ya, yang isolasi mandiri, mungkin pada saat-saat awal dijauhkan orang, dijauhkan teman, dijauhkan bahkan sahabat juga di dunianya, di sahabat kita itu bisa meninggalkan kita karena dia tahu kita kena COVID. Sehingga bukannya mendukung, menopang, menanyakan sudah makan atau belum, apa yang bisa dibantu, tetapi malah orang-orang yang kita kenal justru mereka meninggalkan kita. Tapi ada satu sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi pada saat kita mengalami apapun itu masalah dalam hidup kita, walaupun 2020 berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita masih punya sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Maka dari itu, Tuhan di dalam Yohanes 15 dikatakan, kamu bukan lagi hamba. Hamba tidak tahu apa yang dikerjakan sahabatnya, tapi sahabat dia tahu apa yang dikerjakan oleh sahabatnya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus akan melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Jadi jangan kita takut, tapi kita harus tetap semangat. Tahun 2021 kita yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam hidup kita, masuk dalam hati kita, yang memberikan kita kekuatan untuk kita masuk di tahun 2021 ini dengan sukacita, dengan semangat yang lebih lagi. Dan saya dan istri kami juga yakin percaya, ya, seperti waktu kami berdua datang ke rumah Pak Yohanes, ya, kita ngobrol dengan Bu Eli juga bahwa kita punya iman di 2021, ya. Kita punya iman, kita akan dikaruniai anak, kita usaha kita lebih baik lagi. Bahkan pada saat saya dan istri di gereja, biasa di gereja kami di Bekasi itu setiap ibadah akhir tahun itu kita akan dikasih satu ayat. Masing-masing akan mengambil ada wadah gitu ya. Ada wadah itu tiap tahun bisa beda. Misalnya dimasukkan dililit-lilit di dalam guntingan sedotan gitu ya. Ada juga dimasukkan ke dalam satu yang lain. Nah, tahun ini lebih unik. Dimasukkannya ke dalam kapsul, Bapak Ibu. Kapsul yang kalau kita kita beli di toko-toko obat tuh di Jatinegara itu banyak kapsul-kapsul kosong yang bisa diisi dengan obat. Misalnya saya punya ipar, dia jual obat cacing, orang tidak bisa minum cacing berbentuk puyer, sehingga dia beli kapsul kosong di Pasar Jatinegara, lalu serbuk itu dimasukin kapsul sehingga orang minum itu tidak berasa nyangkut di tenggorokan atau apa. Nah, ayat emas yang saya dapat dari kapsul itu adalah ayat yang luar biasa. Itu di kitab Keluaran. Di kitab Keluaran dikatakan begini. Aku akan menjadikan engkau naik dan bukan turun. Aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan jadi ekor. Ya.
Asal ya, jika engkau, nah emang ada syaratnya. Jika engkau mendengar perintahku dan melakukannya dengan setia. Itu ayat emas yang saya terima dan saya aminkan 2021 ini ayat itu. Dan itu yang saya dapat. Jadi dari ratusan kapsul yang ada saya ambil itu gitu ya. Begitu saya buka kapsulnya, saya buka lintingan kertas itu, pas saya buka, puji Tuhan. Begitu. Dan istri saya sama seperti yang ini kesaksian ya, sambil saya sharing renungan, saya kesaksian kepada teman-teman semua. Jadi tidak ada yang tidak kalau saya bilang semua sudah dirancangkan Tuhan begitu. Pertemuan saya dengan Pak Yohanes dan Ibu Eli ya, saya dan istri gitu, itu bukan terjadi satu kebetulan. Ternyata memang Tuhan tuh sedang menyusun puzzle ya, puzzle-puzzlenya gitu. Jadi pada saat saya dan istri ngobrol dengan Pak Yohanes, kita 2021 kita begini, walaupun 2020 kami jatuh bangun ya, tapi kami percaya 2021 kami akan terima berkat Tuhan yang luar biasa, begitu. Amin. Dan Pak Yohanes bilang, Pak Alek itu butuh api gitu. Pak Alek butuh api, seperti Pak Ferdinand bilang. Brur, kurang semangat, katanya begitu. Harus lebih semangat. Ternyata itu masuk gitu, apa yang disampaikan Pak Yohanes, berdoa Pak Alek. Pak Alek berdoa minta Tuhan kasih api. Nah, tapi ke istri saya beda. Bu Astuti berdoa Tuhan kasih air. Tuhan kasih air gitu. Soalnya saya yang dalam penglihatan secara spiritnya Pak Yohanes, saya yang spiritnya kurang, jadi perlu api. Tapi istri saya spiritnya terlalu cepat, terlalu naik, sehingga berapi-api, jadi harus dikasih air biar tenang gitu. Dan firman Tuhan yang dicabut istri saya melalui kapsul itu, dan itu juga berhubungan dengan apa yang Pak Yohanes sampaikan begitu. Sebentar, apa firmannya? Sebentar, Bapak Ibu, diambil sama istri saya. Jadi inilah karya Tuhan. Tuhan sudah merancangkan puzzle-puzzlenya buat kami. Istri saya dapat ayat ini. Ini saya baca, nih kertasnya seperti ini digulung-gulung. Istri saya dapat dari kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. Itu ayat yang didapatkan istri saya, dan itu juga jadi rema ya. Jadi 2021 istri saya Tuhan mau punya hati yang baru, roh yang baru ya, yang menjauhkan dari tubuh hati yang keras, menjauhkan dari hati yang keras, dan diberikan Tuhan hati yang baru gitu, hati yang taat. Jadi nggak ada yang kebetulan gitu. Perjalanan hidup saya dan istri, dan juga perjalanan hidup teman-teman, sahabat yang ada pada malam hari ini, ya, itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Jadi 2020 kita sudah lalui, ya, walaupun mungkin banyak duka ya dibandingkan sukanya, tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Tuhan tetap memegang kita ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak selama Dia mau kita karib dengannya ya. Maka dari itu dikatakan di sini
ada firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, yaitu Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, yaitu Allah Roh Kudus, untuk datang kepada kita dan untuk menjadikan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih berkuasa, ya. Tidak seperti yang dilihat murid-murid, Thomas dan Filipus tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia cuma tahu bahwa Tuhan Yesus punya kuasa, tapi murid-murid tidak apa ya? Kalau nggak ada Tuhan Yesus mereka lemah gitu. Bahkan sampai di dalam kisah mungkin di sini kita ingat Petrus pun sempat menyangkal Yesus 3 kali kan begitu. Kenapa? Ya karena dia cuma mengenal sosok Tuhan Yesus yang punya kuasa, tapi dia tidak menyadari bahwa dalam dirinya juga punya kuasa. Sehingga dikatakan oleh Tuhan Yesus, lebih baik jika aku pergi. Ya. Sebab jika tidak, roh itu tidak datang, Roh Kudus. Jadi begitu Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan pada saat itu juga Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Luar biasa. Pada saat mereka murid-murid hanya mengenal Tuhan Yesus, tapi pada saat Roh Kudus dicurahkan, kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Dan itu juga berlaku buat kita saat ini, ya. Jika kita mengenal Tuhan Yesus lebih dan kita aminkan firman yang kita baca juga malam hari ini. Tuhan mau kita lebih karib kepada Tuhan. Saya akan mengakhiri renungan malam hari ini, ya. Sekali kita bergaul akrab dengan Tuhan Yesus, kita tidak pernah membutuhkan simpati atau belas kasihan. Ya. Sekali kita mengenal akrab Tuhan kita tidak butuh simpati atau belas kasihan. Tapi kita akan senantiasa dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita mencurahkan isi hati kita, segala keluh kesah kita kepada Tuhan, kita tidak akan merasa iba atau lemah. Ya. Jika kita berhubungan karib kepada Tuhan, kita ceritakan, kita curhat kepada Tuhan. Jadi orang percaya yang benar-benar akrab dengan Tuhan Yesus itu tidak akan pernah fokus kepada dirinya sendiri, ya, tapi fokusnya kepada Tuhan Yesus. Itu akan menunjukkan bukti kehidupan yang sepenuhnya dikuasai oleh Yesus. Jadi kalau kita mengalami masalah, kita dapat berkeluh kesah, jangan kepada manusia. Ya, kita tidak butuh belas kasihan, kita tidak butuh simpati, tapi kita curhat sama Tuhan. Ya, kita tidak akan merasa iba. Jadi hanya Yesus yang sanggup. Sekali lagi, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Dan saya yakin 2021 ini, baik saya dan istri, dan teman-teman, sahabat semua yang hadir pada malam ini, kita akan masuk ke dalam tahun yang penuh berkat. Ya, seperti dikatakan, mungkin tahun ini berat, tapi masukkan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga tahun yang berat dengan adanya Kristus menjadi tahun berkat. Kita aminkan itu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Engkau sudah menyediakan
tempat bagi kami di sorga ya Bapa. Dan biarlah selama kami masih ada di dalam dunia, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Dan kami mau terus bersandar kepadamu Tuhan. 2021 kami cakap menanggung segala perkara yang ada di dalam hidup kami. Bersama dengan Engkau, kami mampu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memeteraikan firman-Mu pada malam ini, agar kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.